Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Pak Andrinov, Pak Amdam Zulfa, adik-adik panitia serta para peserta yang ikut on air di sini ya. Saya kebetulan dipercaya menggantikan Buya Safi'i Ma'arif. Sebenarnya panitia meminta Buya Safi'i Ma'arif, tapi Buya mempercayakannya kepada saya mungkin karena kondisi kesehatan beliau. Nah, kembali kepada judul acara ini adalah bagaimana mengembalikan intelektual Minang dalam keindonesiaan. Nah, saya sudah nulis makalah sekitar 4 lembar, mungkin bisa dibagikan Pak Agil. Nah, menurut saya memang sudah menjadi hukum alam. Setiap daerah-daerah yang kurang sumber daya alamnya, maka sumber daya manusianya menonjol. Seperti bangsa Yahudi yang terusir dari Madinah, atau seperti bangsa Korea ya, yang tidak terlalu banyak sumber daya alamnya, tetapi sumber daya manusianya muncul sebagai orang-orang kreatif yang malah bisa mengalahkan bangsa Jepang atau bangsa yang pernah menjajahnya. Bicara intelektual Minangkabau, menurut saya ada 2 pilar yang sangat penting di sini kalau kita ingin mengembalikan intelektual Minangkabau dalam keindonesiaan. Pilar yang pertama adalah pilar agama. Ya. Karena dalam agama itu malah surat pertamanya adalah Iqra atau membaca. Lalu dalam agama itu kita selalu disuruh untuk berilmu, karena ibadah tanpa ilmu bisa sesat atau malah menjadi sia-sia. Sehingga seperti yang dikatakan Pak Andrinov, setiap orang Minang yang berilmu, yang intelek, apakah dia seorang teknokrat atau dalam bidang apapun, biasanya ilmu agamanya akan mengikuti. Di mana-mana komunitas biasanya kalau ada yang diminta jadi imam, diminta membaca Al-Quran, itu biasanya yang pertama dilihat adalah orang Minang. Lalu bicara pilar yang kedua adalah pilar budaya. Nah, budaya Minang itu konon kata buku sejarah Minang yang saya baca, itu sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke ranah Minang. Malah sejak agama Buddha ada di Minang. Nah, dalam budaya Minangkabau itu dikenal bahwa cadik pandai itu sangat dihormati, selevel sama tingkatannya dengan ulama dan sama tingkatannya dengan penghulu atau pemangku adat yang dikenal dengan istilah Tigo Tungku Sajarangan. Dengan demikian, bagaimana pentingnya pendidikan atau orang berilmu bagi orang Minang, ya itu berbeda dengan masyarakat lain untuk menghormati pendidikan. Ya, saya masih ingat waktu saya kecil-kecil di kampung dulu, kebetulan ibu saya seorang guru. Guru itu rata-rata sering ngomong, saya tidak ada rencana meninggalkan sertifikat tanah buat anak saya nanti. Saya cukup meninggalkan warisan berupa sertifikat atau ijazah. Itu beberapa orang saya dengar sekali ngomong. Jadi bagaimana pentingnya, bagaimana orang Minang itu begitu mengagungkan pendidikan gitu. Nah, 2 pilar agama dan pilar budaya tersebut ditambah lagi dengan kemampuan lebih orang Minang dalam beradaptasi dengan masyarakat lain. Sehingga saya sudah merantau kemana-mana, ya, pernah di Sulawesi, pernah di Kalimantan, ada beberapa daerah, di Medan. Saya tidak pernah mendengar orang Minang ada masalah dengan masyarakat setempat. Itu kelebihan orang Minang. Dan itu tentunya tidak sekedar tumbuh begitu saja, itu perlu pengetahuan, ya. Lalu kelebihan yang keempat orang Minang adalah orang Minang itu sangat piawai berdiplomasi. Sehingga beberapa tokoh mengatakan kalau ingin belajar berdiplomasi, belajarlah dari orang Minang. Nah, 2 hal kemampuan lebih orang Minang tersebut itu menjadi bermanfaat sekali untuk orang Minang itu berpikir secara global, secara Indonesia. Jadi jangan seperti sekarang ya, banyak orang yang mengatakan Minang sekarang malah mundur ke belakang. Padahal kita tahu bahwa tahun 1925 seorang Tan Malaka itu sudah menulis buku judulnya Menuju Republik.
Padahal itu Sumpah Pemuda aja terjadi pada tahun 1928. Ya, jadi kalau Minang sekarang berpikir kembali ke belakang ya, termasuk salah satunya mengembalikan makam para pahlawan Minang ke Ranah Minang, menurut saya itu mundur ke belakang. Seperti juga yang dibilangkan oleh Buya Safi'i Ma'arif dalam testimoni terhadap buku saya, yang buku Kembalikan Marwah Minangkabau. Jadi saya sengaja tulis buku ini, Kembalikan Marwah Minangkabau, sebagai bentuk keprihatinan saya terhadap bagaimana Minang. Sehingga menurut saya kalau kita ingin mengembalikan intelektual Minangkabau itu seperti intelektualnya para tokoh Minang zaman dulu, nah kita harus membangun lagi budaya dan adat ya, dan agama. Budaya, adat, dan agama yang sebenarnya, bukan seperti sekarang. Saya lihat sekarang agama dan budaya itu justru sekarang mundur. Yang menonjol sekarang cuma kotaknya, lapisannya. Orang Minang banyak berpacu-pacu mencari tampilan seperti orang Arab, tapi isinya jauh dibanding orang-orang Minang dulu yang pakaiannya pakaian biasa, tapi isinya sangat luar biasa. Nah, jadi mengembalikan agama kepada agama yang sebenarnya, mengembalikan budaya Minang kepada budaya Minang yang sebenarnya, itu salah satu cara menurut saya untuk mengembalikan intelektual orang Minang untuk segera muncul. Mungkin tidak harus seperti dulu, seperti yang disampaikan oleh Pak Andrinov. Dulu orang-orang para pemuda Minang itu belajar di surau, karena tidur di surau, belajar mengaji, belajar ilmu pengetahuan, lalu belajar silat untuk menambah kepercayaan diri, itu di surau. Nah sekarang tidak memungkinkan, karena untuk berkumpul di surau itu sekarang mungkin anak muda tidak mau. Tetapi kita bisa buat dalam bentuk virtual, dalam bentuk digital gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengembalikan bagaimana intelektual orang Minang itu muncul kembali, sehingga Minang bisa berkiprah lagi di kancah nasional. Mungkin itu penyampaian saya sementara. Setelah itu mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.